Hendra? Hendra? Saya punya anak satu-satunya. Saya menjumpai dia 34 bulan. Jadi saya serahkan tangan Hendra di umur menjaga dia. Bapak, kita akan hormati Nona dengan penuh pengertian. Kita akan menghargai Nona dengan penuh pengertian. Dan kita akan sayang Nona dengan penuh kebencian. Semua Tuhan yang terkasih, mari kita bersukacita dalam ibadah saat ini. Kita berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian kudus, kudus, kudus. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai Bapak, Mama, saudara-saudariku, beginilah sabda Tuhan bagi kita. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Dan memberikan semuanya itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah.
Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang ke tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak datang keluar untuk berjalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemas Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, memelihara dalam hidup kita setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudariku sekalian, salam. Saya salam duluan keluarga Sakarias Feo, salam. Keluarga Hinok Minggu, salam. Bapak Mama, biasanya acara begini mempelai mengantuk karena capek, tapi saya minta jangan mengantuk karena hari ini akan menentukan perjalanan rumah tanggamu seumur hidup. Jangan biarkan hari ini terlewati tanpa makna. Salam, pengantin, salam. Ya. Bapak Mama, ada satu buku dia omong tentang pasangan muda-mudi, dia bilang begini, keren saja tidak cukup, baik juga masih kurang. Hanya laki-laki takut Tuhan saja yang pantas mendampingimu. Hanya perempuan takut Tuhan saja yang pantas mendampingimu. Kita baca kisah cinta tentang Ishak dan Ribka. Kita belajar dari kisah cinta ini. Ishak ini adalah anak laki-laki semata wayang, satu-satunya. Abraham pun anak laki-laki. Abraham ini sebagai seorang ayah, dia mau supaya di anak laki-laki ini dapat perempuan baik-baik. Dia mau Ishak ini dia dapat istri yang betul-betul baik. Dia mau anak mantu, tuh anak mantu yang tidak baik. Karena itu dia bilang jangan cari perempuan Kanaan. Kenapa? Kenapa? Karena perempuan Kanaan itu perempuan tidak takut Tuhan. Jangan cari perempuan yang itu. Perempuan Kanaan itu perempuan yang tidak tahu beribadah, tidak gereja, tidak tahu berdoa. Abraham sebagai ayah suwanti-wanti, jangan cari perempuan Kanaan karena mereka tidak takut Tuhan. Lalu Abraham sebagai orang tua dia panggil, biasanya dia punya hamba, dia panggil hamba Eliasar, mari dulu. Sekarang
kamu pergi di kampung halaman, saya orang tua pun kampung halaman di Haran. Kamu pergi ke situ, kamu cari satu perempuan di situ untuk Ishak sebagai istri. Cari satu perempuan di Haran. Lalu pergilah Eliasar hamba ini, dia pergi seorang diri tapi dia bawa 10 unta. Bapak Mama bayangkan dia harus tempuh perjalanan dari Kanaan ke Haran itu 800 km. Itu dia punya lamanya seperti apa. Untuk temukan orang pilihan Tuhan itu dia harus capek, dia harus cari. Jodoh itu harus diusahakan, bukan duduk diam-diam dan turun dari surga. Eliasar dia tempuh 800 km untuk sampai di Haran. Kakak Hendra dan kakak Nona tempuh perjalanan itu 3 tahun 2 bulan 3 hari. 3 tahun 2 bulan 3 hari. Setelah dekat Haran, Eliasar setelah sampai masuk Haran, dia tibalah di satu sumur. Itu masuk di Haran. Di sumur itu tepat pas sore-sore, seperti kita orang rote juga, mama-mama, nona-nona dong biasa pikul air di sore-sore. Nah waktu itu di sumur banyak sekali perempuan yang timba air di sumur itu. Lalu Eliasar mulai angkat hati, Tuhan kasih saya tanda karena ini perempuan ini terlalu banyak di Haran. Kira-kira perempuan mana ini yang pas untuk ini Ishak ini, karena terlalu banyak perempuan. Kasih saya tanda supaya saya tahu bahwa ada satu perempuan yang betul-betul itu Tuhan pilih. Lalu dia minta, dia bilang kalau bisa Tuhan, dari sekian banyak perempuan yang timba air waktu itu, ada satu nona yang nanti dia kasih minum saya air, tetapi dia juga kasih minum ini 10 unta nih air. Lalu terjawablah apa yang dia doakan. Ribka. Hanya Ribka lah satu-satunya perempuan yang kasih minum Eliasar air, kasih minum juga unta-unta. Bapak Mama unta itu ada 10, dan saya baca itu di tafsiran, 1 ekor unta dia makan 95 liter air. Bayangkan dia pipulang hanya untuk kasih minum unta. Dari sini kita bisa bayangkan, Ribka ini dia tidak kenal, ini orang baru saja dia baik mati. Dengan binatang-binatang saja dia baik, apalagi di suami nanti. Orang baru saja dia baik, apalagi suami pun keluarga, pasti dia lebih baik lagi. Apalagi di suami sendiri pasti dia lebih baik lagi. Bapak Mama, kemarin dulu dalam percakapan saya sempat tanya kakak Nona, karmana kakak Nona bisa yakin kalau Kak Hendra ini laki-laki yang Tuhan pilih? Kok karmana Kak Nona tahu bahwa ini sudah yang Tuhan pilih? Kakak Nona bilang begini, saya dari dulu, saya sudah berdoa minta di Tuhan, saya mau supaya saya punya waktu nanti saya ketemu di gereja, jangan ketemu di mana-mana. Saya mau kok ketemu nyong di gereja. Dan Bapak Mama sebenarnya mereka sudah kenal itu dari zaman sekolah minggu di Parsinode 2006. Bayangkan Tuhan suka waspada lihat muka di 2006 di Jambore Par. Tetapi belum ada sesuatu. Kemudian mereka sekolah dan Tuhan ingat kakak Nona pun doa. Kakak Nona bilang kita mau ketemu dia di gereja. 2018 bulan Maret ya. 2018 bulan Maret pada waktu itu Paskah 2018. Pemuda dapat jatah masak kacang hijau dan 2 jupi masak kacang hijau di belakang gereja sini. Pas masak kacang hijau dan mulailah di situ 29 April 2018 mereka jadian dan hari ini mereka menikah 3 tahun 2 bulan 3 hari. Tuhan jawab kakak Nona pun doa, Tuhan beta mau ketemu bepunyo yang Tuhan pilih itu di gereja, jangan di mana-mana. Tuhan jawab doamu. Banyak perempuan, Bapak Mama kita kembali, banyak perempuan yang timba air. Eliasar ini dia tidak tahu perempuan mana yang pas, mana yang tepat untuk Ishak. Karena itu dia minta tanda. Kebanyakan Bapak Mama orang menikah itu karena lihat muka, bukan lihat hati. Ribka dia tidak kenal Eliasar. Karena ini Abraham utus orang, bukan Ishak dicari langsung. Dia tidak kenal dengan Ishak. Dia tidak kenal Eliasar, tapi dia bahkan memberikan minum Eliasar dan semua unta. Kebaikan hatinya ada di situ. Bapak Mama kemarin juga saya tanya kakak Hendra. Bapak Mama jangan dulu bosan ya, saya bercerita sedikit. Kemarin saya tanya kakak Hendra suka kakak Nona pembagian muka yang mana itu? Yang kiri kanan, yang testa atau yang mana? Kakak Hendra bilang, saya susah menjelaskan bagian fisik mana yang saya suka. Saya tidak bisa menjelaskan. Lalu saya tanya lagi,
Lalu bagaimana kakak Hendra yakin bahwa kakak Nona ini perempuan sudah 10 mantan ini, perempuan hanya kakak Nona saja yang klik di kakak Hendra punya hati. Karena kakak Hendra bisa yakin, Bapak Mama ada 2 hal. 1, sebelum kak Hendra pacaran dengan kakak Nona, Mama dengan Adi Yuyun suka duluan dengan kakak Nona. Sebelum ke Mama sangat sayang, suka dengan kakak Nona. Adi Yuyun juga suka dengan kakak Nona. Kemudian hal yang kedua dan akhirnya, kakak Hendra sangat cinta kakak Nona karena sikap dan pembawaan diri seperti Mama Nel. Sikap dan pembawaan diri itu pas seperti dengan Mama Nel. Kakak Nona kakak Hendra sangat menghormati ibunya, karena itu jangan ragu dia akan sangat menghormatimu. Singkat cerita, Mama kita kembali lagi pada cerita. Singkat cerita, Eliasar lalu pergi ke rumah Ribka. Pergi ke rumah Ribka, dia ketemu dengan orang tua, sampaikan niat untuk pinang Ribka. Bapak Mama kita lihat dalam ayat 53 itu dalam adat Yahudi, persis juga dengan orang Rote punya adat. Karena di situ mau pinang Nona, mau pinang Ribka, Eliasar itu dia bawa perhiasan emas perak, pakaian kebesaran yang kita punya itu selimut, dia kasih di Ribka. Kemudian untuk Ribka pun saudara laki-laki ada juga pakaian untuknya. Kemudian ada juga untuk Mama. Setelah penyerahan itu ditutup dengan makan bersama. Itu sama dengan kita Rote kok Mama? Ya sama. Besoknya mau pulang bawa Ribka. Ribka pun orang tua bilang begini, 10 hari doe dia tinggal tahan yang kotong 10 hari dulu. Jangan langsung bawa. 10 hari lagi baru bawa. Bapak Mama sejarah Alkitab mencatat orang tua akan merasa kehilangan ketika melepaskan anak perempuan. Memang sejarah Alkitab sudah mencatat itu. Semua orang tua yang punya anak Nona akan merasakan hal itu, kecuali sonde mau kas nikah anak Nona na niu. Ada mama bilang, potong ini hanya melahirkan anak Nona sah, tapi nanti besok-besok itu orang punya. Namun demi kebahagiaan anak perempuan maka harus lepas. Memang kita punya anak Nona, jadi kita harus lepas. Mereka hidup dengan laki-laki pilihannya. Eliasar bilang tidak. Tuhan sudah buat saya pun perjalanan ini berhasil dan saya harus pulang. Artinya Ribka harus dibawa. Keluarga panggil Ribka. Nah tanya sendiri saja Ribka. Mereka panggil Ribka dan tanya, Ribka karmana? Mau kau ikut pergi sudi Ishak kau atau karmana? Bapak Ribka harus membuat keputusan penting. Ini sulit. Ribka harus putuskan kira-kira ikut orang tua untuk tinggal tahan 10 hari atau jalan sudah dengan Eliasar. Ini keputusan yang sangat penting. Pasti Ribka ini sudah pikir-pikir bagaimana kehidupannya dengan Ishak nanti di negeri seberang yang 800 km ini, kita mau jenguk orang tua juga bagaimana. Pasti dia juga sudah berpikir, Ishak muka ini saya belum lihat ini kira-kira dia bagaimana. Tetapi Eliasar sebenarnya sudah kasih tahu Ribka, Tuhan Allah punya rencana yang sangat penting dan matang untuk rumah tanggamu. Karena itu Ribka bilang, iya Bapak, saya mau di Ishak. Saya mau, iya saya mau, itu jawabannya. Eliasar pulang dengan bawa Ribka dan Ishak tunggu di rumah. Saat lihat Ishak, Ribka tanya Eliasar, itu siapa itu? Eliasar sedang jalan-jalan, itu siapa itu? Lalu Eliasar bilang, itu sudah suamimu. Saat Ribka tahu bahwa ini adalah Ishak suaminya, apa yang dia lakukan Bapak Mama? Dia pakai tudung kepala. Ini seperti yang terjadi di kakak Nona. Dia pakai tudung kepala sebagai tanda bahwa saya ini adalah wanita terhormat. Dia bukan wanita sembarang. Dia sangat menghormati suaminya bahwa dia ini menikah juga sebagai perempuan terhormat dengan laki-laki terhormat. Karena itu pesannya bagi kita muda-mudi juga, menikah tuh pakai begini bagus, pakai tudung. Bukalah tepat pada waktunya. Waktu dia ketemu dengan Ishak, dia pakai tudung dan dia sangat menghormati Ishak. Tetapi itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah Bapak Mama, waktu itu Ishak pun Mama meninggal sudah 3 tahun, tapi Ishak masih berkabung. Saat dia pakai tudung, dia sangat menghormati keluarga Ishak, menyatakan turut duka cita. Karena itu Bapak Mama, istri ini
dia tidak hanya hormati dipung suami sebagai kepala, tetapi dia juga sangat menghargai keberadaan keluarga suaminya. Itu yang paling penting. Bapak mama Karmana Ishak, ini Ishak belum pernah lihat Ribka, kira-kira dibilang beson mau, kayaknya son bagus. Atau bagaimana tanggapan Ishak? Ishak sangat gembira. Dia langsung bawa Ribka, bapak mama, yang pertama dia bawa Ribka itu adalah ke kemah ibunya. Dia tidak bawa ke mana-mana, bawa dulu untuk ketemu dengan mama dulu. Waktu itu Ribka sudah mati, tetapi dia bawa ke tempat makam, Sarah sudah meninggal. Dia bawa ke tempat makam Sarah sebagai tanda bahwa dia sangat menghormati ibunya. Seolah-olah dia mau kasih tahu bahwa mama, ini sudah perempuan yang sudah jadi saya pun istri. Dia juga tentu berharap supaya mama tidak ada lagi biar kok saya pun istri seperti mama untuk saya. Kemudian ayat terakhir menceritakan kehadiran Ribka sangat menghibur hatinya, seolah-olah ibunya telah kembali. Ribka menjadi mama untuknya. Pak Mama, bagaimana perjalanan mereka akhirnya? Rumah tangga sejahtera, dapat 2 anak laki-laki. Dapat 2 anak laki-laki. Keturunan mereka besar, terlahir dari 2 anak laki-laki, Esau dan Yakub. Karena itu, biarlah Kakak Nona dan Kakak Hendra merenungkan firman Tuhan ini. Semua perempuan selalu suka dengan Ribka karena dari parasnya. Begitu juga dengan Kakak Hendra. Tuhan memberkati rumah tanggamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mengaku iman percaya kita dengan menyanyikan Ku Percaya Allah Bapa. Sesuai dengan tita nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Dengarlah nasihat dan perintah. Saudara Hendra Alexander Sakarias selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin, dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Saudari Jublina Martini Henok sebagai istri, hendaklah saudara mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu karena dia adalah kepala keluargamu. Patutlah saudara mengerjakan dengan baik segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suami dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudara Hendra Alexander Sakarias dan saudari Jublina Martini Henok, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada janjinya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam pembacaan Alkitab, di dalam doa. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya.
janji-janji nikah. Tibalah saatnya saya menjemput mempelai berdua, para saksi berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara Hendra Alexander Sakarias, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya terhadap istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Saudari Jublina Martini Henuk, saya mengaku di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya dengan tulus dan ikhlas bahwa saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya akan tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan dikau, tetapi memelihara, melayani dalam kemelaratan dan kelimpahan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudari Jublina Martini Henuk, apakah pengakuan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang? Saudara Hendra Alexander Sakarias, saya mengaku di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya dengan tulus dan ikhlas bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu, saya tetap setia dan mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau, tetapi memelihara dan melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan rajin dan setia, sebagaimana diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji akan hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan akan membuktikan kesetiaanku kepadamu. Ya Yesus, ku berjanji, kita nyanyikan. Saudara berdua, cincin ini adalah lambang cinta dan kesetiaan. Karena itu bahwa saudara-saudariku, kita akan menyaksikan keduanya saling mengenakan cincin. Saudari Jublina Martini Henuk, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda kesetiaanku kepadamu. Saudara Hendra Alexander Sakarias, saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya akan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda kesetiaanku kepadamu.
hamba Tuhan meneguhkan nikahmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang sudah dipersatukan oleh Allah ini jangan diceraikan oleh manusia. Bertelutlah sekarang, kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. sebagai pasangan suami dan istri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah datang di hadapan Tuhan dalam penyerahan diri yang sungguh bersama dengan kedua hamba-Mu yang telah Tuhan kukuhkan menjadi suami dan istri. Mereka bertelut di hadapan Tuhan, berdoa bersama untuk pertama kalinya sebagai suami dan istri. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau menyertai anak-anak-Mu, biarlah mereka bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Tumpangkanlah tangan pengasihan-Mu untuk kedua hamba-Mu, supaya rumah tangga yang akan mereka jalani benar-benar diwarnai oleh cinta yang tidak habis dimakan oleh waktu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Baik Bapak Mama, saat ini mereka telah dikukuhkan menjadi pasangan suami dan istri. Kita akan menyaksikan di hadapan Tuhan dan semangatnya suami dan istri ini akan
Bapa, terima kasih karena begitu mencintai Mama dan memberikan Mama seorang anak laki-laki, yaitu Beta Hendra. Bapa dan Mama cinta dan pengorbanan buat Beta begitu besar sehingga Beta memperoleh seorang wanita yang Mama sayangi, yang Mama sukai, wanita yang hari ini sudah jadi Beta punya istri. Beta akan sayangi dia, Beta akan cintai dia, sama seperti inspirasi kisah cinta yang Beta dapat dari perjalanan rumah tangga Bapa dan Mama. Terima kasih untuk cinta, korbanan, didikan, nasihat yang Papa dan Mama selalu mengajarkan kepada Beta. Saudara Hendra dan saudari Nona, atas nama seluruh majelis jemaat dan jemaat Malinta Kuminggal, saya menyerahkan Alkitab ini untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman untukmu dalam membangun dan membina rumah tanggamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mama kita nyanyikan Tuhan adalah Gembalaku. Kekurangan
kepada Tuhan. Kita terima cinta Tuhan. Biarlah cinta itu menghimpun kamu. Janganlah biarkan cinta di dalam hatimu menjadi padam, karena kamu akan berjalan dalam kegelapan. Karena itu arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam